Oke, kita lanjut. Oke. Jadi salah satu contohnya itu frame desain untuk web, TV, dan video akan selalu horizontal karena lebih banyak monitor yang melebar dan menjelajah. Lalu flow, sudah. Flow ini flow atau alur. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan pada flow yaitu apakah elemen-elemen dalam frame, elemen-elemen dan frame terlalu cepat lewatnya, apakah mesin grafiknya menampilkan informasi dengan kecepatan yang cukup lambat, apakah alurnya diisi oleh terlalu banyak informasi, apakah ada tampilan informasi yang tiba-tiba memperlambat kecepatan audiens untuk mengerti pesan yang ada. Jadi di flow ini jika ada sesuatu di dalam desain itu yang membuat pembaca atau penonton itu tiba-tiba berhenti dan harus berpikir lebih gitu untuk menerjemahkan pesan yang ada di situ, artinya alur desainnya itu terganggu. Tuh. Terus yang keempat itu ada transition. Sebuah transisi instan dari satu sumber elemen ke sumber lain disebut dengan cut. Ini merupakan standar transisi yang sering kali dipakai dan harus nampak tidak terputus. Ada beberapa macam transisi. Di sini yang pertama itu di sini ada transisi push ketika satu sumber didorong keluar layar oleh sumber kedua. Dorongan ini dapat berasal dari sisi manapun, bisa dari atas, bawah, kanan atau kiri, tergantung pada arah dorongannya. Transisi ini akan menimbulkan kesan berbeda pada audiens. Jika dari atas itu biasanya bersifat menindas, memaksa sumber pertama keluar dari layar. Lalu kalau dari bawah itu memiliki kesan yang lebih ringan, mendorong sumber pertama keluar layar untuk menampilkan informasi yang baru. Kemudian dorongan dari kiri bersifat natural karena eh, biasanya kita membaca itu dimulai dari sebelah kiri. Lalu dorongan dari kanan bersifat dinamis karena pergerakannya melawan arah biasanya kita membaca. Lalu ada transition slide yang menyerupai transisi push. Perbedaannya itu kalau di slide sumber pertama bersifat statik, sementara sumber kedua bergeser masuk ke layar. Sumber kedua boleh bergeser dari arah mana saja. Ketika sumber kedua bergeser dari kanan atau kiri, sumber tersebut tampak menyelinap untuk menggantikan tempat sumber pertama. Ketika sumber kedua bergeser dari atas, sumber tersebut nampak menutupi sumber pertama seperti menurunkan jendela. Ketika sumber bergeser dari bawah, sumber tersebut tampak menutupi sumber pertama namun memiliki kesan lebih halus, seperti menyelimuti seseorang yang akan tertidur. Lalu ada transisi wipe yang digunakan untuk menyingkap atau mengaburkan sumber satu dari yang lain. Standar transisi wipe berbentuk
segi empat, lingkaran, atau bentuk geometrik lainnya. Sumber pertama akan ditutupi oleh sumber kedua sebagai bentuk lingkaran yang melebar dari tengah. Seperti itu. Lalu ada tekstur. Visual tekstur ini diciptakan ketika kita menggunakan warna dan pola tertentu untuk menimbulkan ilusi suatu tekstur. Tekstur dapat digunakan sebagai elemen desain atau untuk memunculkan kesan kedalaman dan dimensi, serta menambah keindahan visual pada suatu desain. Tekstur seharusnya diaplikasikan dengan pertimbangan yang setimpal dengan penggunaan warna. Tekstur yang berbeda menimbulkan respon emosional yang berbeda pula. Tujuan penggunaannya ini untuk menciptakan ilusi bahwa audiens dapat menyentuh dan merasakan desain tersebut secara nyata. Misalnya itu tekstur yang lembut dan berkilau yang dibuat nampak seperti logam yang dipoles akan menimbulkan kesan dingin karena permukaan logam sebenarnya seringkali dingin ketika disentuh. Lalu yang keenam itu ada sound atau suara. Suara yang dipilih untuk di dalam motion graphic itu harus mendukung emosi pesan yang akan disampaikan. Karena perubahan suara yang paling minor pun dapat mempengaruhi emosi dari penonton atau pembaca. Lalu yang ketujuh itu emotion. Eh, Kebanyakan orang itu mengingat potongan-potongan hal yang dapat dilihat dan didengar, namun dengan banyaknya hal yang dilihat setiap hari, kebanyakan dari informasi yang diperoleh telah kita saring keluar. Audiens mungkin akan mengingat potongan adegan, jingle, aktor, atau tagline sebuah produk. Namun semua itu tidak penting jika mereka tidak mengingat inti pesannya dari produk atau jasa yang kita jual. Lalu yang ke-8 itu ada inspirasi. Tiap desainer itu memperoleh inspirasi dengan cara yang berbeda-beda. Inspirasi dapat ditemukan di sekeliling kita sendiri, misalnya itu lewat musik, karya seni, desain furniture, alam, dan lain sebagainya. Nah, terus pas sebelum atas itu kita sempat membahas tentang prinsip desain grafis. Lalu bagaimana prinsip desain grafis itu dapat diterapkan pada motion graphic? Jadi coba dipikirkan prinsip desain grafis itu dalam konteks film dan animasi. Bagaimana caranya elemen tertentu menciptakan harmoni dan keselarasan dalam sebuah frame. Seperti itu. Nah, ini kita mengulang sedikit prinsip desain grafis yang kemarin. Itu ada keselarasan atau alignment yang dapat dinyatakan ketika benda-benda berada pada sumbu yang sama dan jarak negatif antara benda-benda tersebut selalu sama. Karena hal ini menciptakan rasa keseimbangan dan keteraturan yang kuat dalam suatu komposisi. Jika suatu komposisi kurang selaras, hal ini dapat menyebabkan desain tampak acak dan kacau. Lalu ada kedekatan atau proximity. Kedekatan ini mengelompokkan elemen serupa atau terkait. Semakin dekat elemen-elemen tersebut ditempatkan, semakin terlihat keterhubungannya. Bisa dilihat contoh gambar yang di samping ini.
Penggunaan kedekatan ini eh, jika secara hati-hati dapat mengurangi kekacauan, meningkatkan kejelasan, dan memungkinkan penggunaan ruang negatif yang menarik dalam desain yang dibuat. Lalu ada bentuk atau shape. Kita bisa menggunakan berbagai bentuk yang membantu untuk menekankan satu objek di atas objek lainnya. Lalu ada skala atau scale, yaitu prinsip umum yang digunakan oleh banyak desainer yang dapat digunakan untuk menciptakan kontras, kedalaman, dan gerakan. Penggabungan objek serupa dengan ukuran berbeda-beda akan menghasilkan komposisi yang aktif. Kemudian itu ada warna atau color. Jadi untuk mendesain itu kita menggunakan warna, rona, atau opasitas untuk menciptakan penekanan pada komposisi yang dibuat. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Sejauh ini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Tidak ada yang bertanya? Oke, jika tidak ada, silakan dilanjutkan membuat animasi. eh, Bisa dari kumpulin dulu elemen-elemennya apa, terus tentukan fontnya bagaimana, seperti itu.
Mungkin itu saja hari ini. Silakan dilanjutkan untuk bikin animasinya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.